Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Cindy Cantika dengan NIM 2009218 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prosa. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu prosa? Menurut H.B. Jassin, prosa adalah seseorang pengarang dengan gagasan atau ide yang berbeda dengan puisi, yang sebagai pelisanan seorang pengarang dengan pendirian. Sedangkan menurut Jainuddin, prosa adalah ekspos kejadian secara nyata dengan semua gagasan atau ide dan juga semua pendirian, serta tidak terjalin dengan peraturan-peraturan spesifik dalam sebuah kreasi sastra. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prosa adalah karangan bebas dan tidak ada peraturan-peraturan spesifik di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri prosa. Secara umum, prosa mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya bebas, artinya tidak terikat bait, rima, dan juga baris. Yang kedua, bahasanya dipengaruhi bahasa lain, baik Melayu ataupun Barat. Yang ketiga, memiliki tema sebagai dasar masalah yang akan dibahas. Yang keempat, perkembangannya dipengaruhi oleh masyarakat yang statis maupun dinamis. Yang kelima, memiliki pengarang, baik diketahui maupun tidak diketahui. Yang keenam, cara penyajiannya bisa tulis dan juga non-tulis. Yang ketujuh, memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedelapan, memiliki alur jalan cerita, baik itu alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Yang kesembilan, menggunakan tokoh, baik itu manusia, hewan, tumbuhan yang diceritakan di dalamnya. Dan yang kesepuluh, yaitu menggunakan latar, baik itu latar waktu, tempat, ataupun suasana. Selanjutnya, jenis-jenis prosa berdasarkan isinya. Jenis-jenis ini ada dua, yaitu prosa fiksi dan juga prosa non-fiksi. Yang pertama yaitu prosa fiksi. Menurut Aminuddin dalam Juanda dan Iswara 2006, prosa fiksi adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya, sehingga menjadi suatu cerita. Jadi dapat dikatakan bahwa prosa fiksi adalah kisah atau cerita yang diungkapkan berdasarkan imajinasi pengarang. Berdasarkan perkembangannya, prosa fiksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prosa fiksi modern dan juga prosa fiksi lama. Yang pertama yaitu prosa fiksi modern. Prosa ini merupakan prosa yang mengalami perubahan pada masa sekarang dan telah mendapat pengaruh dari Barat. Adapun ciri-ciri prosa fiksi modern ini adalah yang pertama dinamis, artinya memiliki sifat yang mudah berubah. Yang kedua, rakyat sentris, artinya ide diambil dari kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga, realistis, artinya bersifat nyata seperti kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, terdapat nama pengarang. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis prosa fiksi modern. Yang pertama, cerita pendek, yaitu cerita yang isinya pendek. Yang kedua, novelet, yaitu cerita yang panjangnya lebih dari cerpen dan tidak lebih dari novel. Yang ketiga, yaitu novel atau roman, yaitu cerita yang isinya permasalahan kompleks dan panjang dengan penggarapan unsur-unsur secara lebih luas dan lebih rinci. Yang keempat, cerita anak, yaitu cerita yang isinya sesuai dengan umur anak-anak dengan topik yang cukup sederhana. Dan yang kelima yaitu novel remaja, yaitu novel atau cerita yang isinya sesuai dengan remaja. Kedua yaitu prosa fiksi lama. Prosa fiksi lama adalah prosa yang lahir pada masyarakat lama Indonesia dan belum dipengaruhi dari Barat. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, bersifat statis, artinya mengalami perubahan yang lamban. Yang kedua, bersifat istana sentris, artinya menceritakan kehidupan istana dan lain-lain. Yang ketiga, bersifat fantastis, artinya banyak cerita yang berupa hayalan. Yang keempat, dipengaruhi sastra Hindu dan Arab. Dan yang kelima, anonim, artinya tidak diketahui nama pengarang. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis prosa fiksi lama. Yang pertama ada dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan seorang penulis dan cerita itu belum terjadi. Yang kedua ada fabel.
adalah cerita rekaan tentang binatang dan para pelakunya merupakan binatang, tetapi ceritanya seperti manusia. Yang ketiga yaitu hikayat. Hikayat adalah cerita seperti sejarah dan roman fiktif yang dibaca untuk pelipur lara. Yang keempat yaitu legenda. Legenda adalah dongeng tentang kejadian alam, asal-usul benda, tempat ataupun daerah. Dan yang terakhir yaitu mite, adalah cerita yang mengandung latar belakang sejarah yang pernah terjadi dan mengandung hal-hal gaib dan dipercayai oleh manusia. Selanjutnya yaitu unsur-unsur prosa fiksi. Terdapat dua unsur, yaitu unsur ekstrinsik dan juga unsur intrinsik. Yang pertama yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ini yaitu unsur biografi pengarang dan juga kondisi sosial, ekonomi, dan juga sejarah. Yang kedua yaitu unsur intrinsik. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Ada beberapa istilah dalam unsur ini, yaitu tokoh, watak, dan juga penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita, sedangkan watak adalah karakter, dan penokohan adalah cara pengarang menyajikan tokoh beserta wataknya dalam cerita. Yang kedua, ada alur dan pengaluran. Alur dan pengaluran adalah rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita. Ada beberapa macam alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur maju mundur atau alur campuran. Yang ketiga yaitu latar. Latar merupakan keterangan tempat, waktu, suasana, dan kondisi sosial yang terjadi suatu cerita. Yang keempat yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menggunakan bahasa untuk menciptakan efek keindahan. Ada beberapa cara untuk menciptakan hal tersebut, yaitu diantaranya dengan cara citra atau imaji. Citra merupakan suatu susunan kata untuk memperjelas tangkapan panca indera pembaca, seperti seolah-olah dapat dilihat, dapat didengar, dapat dicium, dapat diraba, dan dapat dicicam. Yang kelima yaitu penceritaan. Merupakan posisi pengarang dalam cerita. Ada sudut orang pertama, yang artinya pengarang sebagai tokoh dalam cerita, dan ada sudut pandang orang ketiga, yang artinya pengarang berada di luar cerita. Yang keenam yaitu tema, merupakan pokok pembahasan cerita. Dan yang terakhir yaitu amanat, merupakan pesan moral yang disampaikan oleh pengarang untuk pembaca. Yang kedua yaitu prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi yaitu karya tulis yang isinya dapat berupa kisah, peristiwa, dan lain-lain yang faktual berdasarkan data-data yang dapat dipercaya. Sedangkan menurut Damariswara 2018, prosa non-fiksi disebut juga dengan karangan semi karya ilmiah. Artinya, meskipun berdasarkan fakta-fakta, tetapi di dalam penyusunannya terdapat imaji berdasarkan sudut pandang pengarang. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis prosa non-fiksi. Yang pertama ada biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang dan yang di dalamnya terdapat prestasi dari orang tersebut. Yang kedua ada kritik. Kritik merupakan prosa baru yang menceritakan kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya sastra menurut Wahyuni 2014 dalam Damariswara 2018. Yang ketiga yaitu resensi. Resensi merupakan pertimbangan atau pembicaraan dari buku, film drama, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu esai. Esai adalah karangan yang singkat dan isinya mengenai suatu topik dan dikembangkan menjadi sebuah karangan. Yang kelima yaitu artikel. Artikel merupakan karangan yang berisi uraian suatu topik. Dan yang keenam yaitu tips. Tips adalah karangan yang isinya mengenai suatu tata cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.